sepi menaungi karena telah lahir seorang bayi mungil. Di sana di kandang domba, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Besar kasih-Nya buat kita orang berdosa, sebab Dia ingin kita percaya padanya dan sujud menyembah Dia, sebab Dia ingin kita tinggal bersama Dia di surga. Sebab Dia ingin kita percaya padanya dan sujud menyembah Dia, sebab Dia ingin kita tinggal bersama Dia di surga, bersama Dia di surga, bersama Dia di surga. Mami, Papi mau tanya, siapa foto ini ada di handphone Mami? Papi, tunggu penjelasan aku, Papi. Nggak ada yang perlu dijelaskan, ini siapa? Kamu pembalasannya seperti ini, mengkhianati Papi. Bukan aku, Papi. Papi ini mau tahu. Siapa-siapa? Ini pasti selingkuhan kamu. Bukan, Papi. Alah, Papi tidak percaya. Papi mau cerai sama kamu. Papi minta maaf ya, sudah berlaku kasar kemarin. Mami juga minta maaf sama Papi ya. Ini juga salah Mami. Iya, karena kasih Kristus, kita boleh saling mengampuni ya, Mi. Shalom pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Syira Trisha bisa menjumpai Anda di program Mimbar Agama Kristen. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan saya kali ini juga berada di Gereja Sidang Kristus Gunung Sindur, Kota Bogor. Dan pemirsa, kita tidak lama lagi akan mengakhiri tahun 2022. Dan di tahun 2023 kita sama-sama bersiaga menghadapi segala apapun yang nantinya terjadi. Bahkan kata orang bilang nih, di tahun depan adalah tahun yang kelam. Tapi kita sebagai orang percaya, bagaimana kita menyingkapinya? Apakah kita akan mengikuti arus seperti itu dan akhirnya kita menjadi orang yang hilang pengharapan, atau kita menjadi orang percaya dan tetap di dalam Tuhan? Namun bagaimana caranya pemirsa? Dan saat ini kita akan bersama-sama mengupas tuntas di dalam firman Tuhan, dan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Mimbar Agama Kristen. Demikian sabda firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Terpujilah nama Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, menyimak, mengamini dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, saya percaya setiap kita membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini diperjuangkan oleh setiap kita manusia di atas muka bumi ini. Ya, sebagai sebuah kenyataan lah kita lihat bahwa dalam setiap lembaga dunia dan juga dalam lembaga-lembaga rohani,
Semuanya boleh berdiskusi, berbicara tentang hal yang sangat penting, yaitu adalah mengenai damai sejahtera. Sekarang di tengah-tengah dunia yang banyak sekali intimidasi, sehingga membuat kehidupan manusia tidak aman, tidak damai, datang sebuah berita dari sorga dalam persiapan momen Natal ini, yaitu adalah damai sejahtera yang ditawarkan oleh Sang Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, yang mengejawantahkan dirinya dalam satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, yang kita akan sambut kelahirannya dalam sebuah kandang domba hina di kota Bethlehem. Sehingga pada waktu Yesus lahir, pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, segala kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di atas muka bumi. Nah, damai sejahtera ini berbeda dengan damai yang dibicarakan oleh dunia. Ini berbicara tentang damai sejahtera surga, damai sejahtera ilahi, damai sejahtera yang kekal. Karena itulah setiap kita yang merindukan, mendambakan adanya damai sejahtera yang kekal itu, mari kita menyambut Sang Raja Damai, Yesus Kristus, yang telah lahir ke dunia ini. Sehingga dalam keadaan yang mungkin masa depan ada prediksi perjalanan ekonomi yang sulit dan akan disusul dengan tahun-tahun yang gelap, di sini kita percaya, di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak damai secara manusia, di tengahnya kita berjalan dengan Raja Damai, dan kita akan tetap mengalami damai itu sekalipun apapun yang terjadi ke depan. Orang boleh banyak memprediksi tentang sesuatu hal-hal yang sangat spekulatif, yang tidak pasti, tetapi damai sejahtera dari surga pasti bagi setiap kita yang boleh menerima Sang Juru Damai di dalam hati kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pemirsa, tibalah saatnya kita di sini akan bersama-sama membahas firman Tuhan, dan kali ini saya sudah bersama dengan hambanya, dengan Bapak Pendeta Inyoman Yosua. Shalom, apa kabar? Shalom, puji Tuhan. Wah, semangat ya. Dan Anda semua pemirsa tetap semangat ya, karena saat ini kita akan mendengar kabar bahagia dan sukacita. Temanya adalah kelahiran Kristus membawa pesan damai bagi kita semuanya. Nah, pesan damai apa nih harus kita ingat? Karena kalau kita nih umat Kristen kadang-kadang suka bilangnya begini, kita akan bersama-sama pesta ria karena 1 tahun sekali. Kejutannya setahun sekali. Padahal kan di sini yang inti sarinya Tuhan Yesus datang ini, kita harus sama-sama menyambutnya, bersukacitanya setiap hari, setiap saat. Bagaimana menanggapi dari bicara damai sejahtera melalui teks yang sudah kita baca tadi, adalah sebuah damai sejahtera yang muncul dari dalam hidup kita. Karena Kristus lahir di hati kita. Dia tidak hanya lahir di Bethlehem, di kandang domba 2000 tahun yang lalu, namun dia lahir di hati kita yang berdosa. Di hati kita yang sungguhnya gak layak dia lahir. Sehingga ada damai yang terjadi karena dasarnya sederhana, bahwa Kristus, Yesus itu juru selamat, menebus kita. Ada dasar yang pertama adalah dibenarkan. Jadi perasaan keyakinan dibenarkan itulah damai yang sesungguhnya. Kenapa? Karena manusia ini adalah manusia yang terpuruk, lemah, rapuh, mungkin pura-pura kuat, mungkin bisa pura-pura ganteng dan cantik, tapi hatinya, jiwanya hancur semua. Makanya Yesus datang untuk lahir di hati kita orang berdosa, sehingga kita boleh merasakan damai karena dasar yang pertama dan yang utama adalah kita dibenarkan melalui karya Yesus. Dasar dibenarkan inilah, melalui iman kepada Tuhan Yesus, inilah menjadi sebuah dasar kita boleh menerima damai yang sejati, damai yang tidak diberikan oleh dunia, damai yang bukan palsu, damai dari dalam, inner, dan akhirnya melahirkan sebuah namanya divine peace, damai ilahi itu. Itulah yang paling penting. Damai karena kita dibenarkan melalui karya Kristus. Dari awal pintunya adalah iman kepada Tuhan Yesus. Iman dulu. Dan paling penting bahwa kembali tadi dasar damai dibenarkan. Kenapa ini penting? Bahwa kita manusia nggak bisa membenarkan diri sendiri. Saleh kita, kebaikan kita nggak bisa. Siapa manusia yang bisa sempurna? Siapa manusia yang bisa bersih hidupnya? Nggak ada yang bersih, nggak ada yang bisa. Makanya Roma 3:23 katakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Maka itulah Natal. Bicara apa? Manusia yang kehilangan pengharapan. Yesus lahir untuk menyelamatkan kita yang berdosa, yang tidak layak, dilayakkan melalui karya Kristus. Sehingga bukan dasar perbuatan kita. Dasar perbuatannya adalah Kristus Yesus, manusia yang sempurna, Tuhan yang sempurna itu menjadi sebuah jaminan untuk kita beroleh damai sejahtera. Nah, kalau kita mengalami Yesus melalui iman itu, dimanapun Kak, di gereja kita damai, di rumah kita damai, bahkan dalam keadaan global saat ini, ekonomi makin sulit, ya kan? Alkitab nggak mengajarkan bahwa kalau kita dapat damai dunia berubah. Malah terjadi adalah walaupun keadaan dunia makin sulit, hari-hari dunia makin jahat, firman Tuhan katakan kita tetap bisa bertahan bahkan lebih daripada pemenang. Artinya apa? Inilah damai yang diberikan Tuhan. Keadaan boleh makin sulit, tapi orang yang telah bersama dengan Tuhan Yesus diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi tantangan zaman. Ini penting sekali. Orang boleh jelekin kita, orang boleh hancurin kita. Orang Kristen diajarkan untuk apa? Balaslah kebencian dengan kasih, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah sebagai bentuk kita sudah mengalami Yesus. Sehingga dimanapun kita berada, keadaan makin sulit, saya percaya damai itu bukan dari luar, namun dari dalam. Ada divine peace, damai ilahi yang mengalir. Siapapun kita, ya, apapun suku kita, kalau kita kehilangan pengharapan, jelas ciri-cirinya adalah dia tidak yakin menghadapi hidup ini. Dia akan pesimis, ya, dia akan mengalami namanya rasa belum mencoba udah pasti gagal. Sehingga pengharapan kita bukan pengharapan yang abstrak. Pengharapan kita bukan kepada Allah umum abstrak yang gak jelas, tapi pengharapan yang jelas kepada Allah yang bekerja di dalam Kristus Yesus. Makanya Paulus berulang-ulang mengingatkan dalam kitab Kolose 2 ayat 18, 19, 20 bahwa kita harus berpegang teguh kepada kepala. Jadi fokus kita adalah kepada Allah yang jelas berkarya dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita punya pengharapan yang sejati ini, orang percaya, orang Kristen sejati, gereja masa kini pasti ada semangat untuk senantiasa memberkati. Itu panggilan Kristen, diberkati untuk memberkati. Sehingga bicara pengharapan dan damai itu tetanggaan, satu kesatuan. Kalau dia punya damai, dia punya pengharapan, saya percaya gereja masa kini, gereja yang gak pernah berhenti memberkati, gereja yang gak pernah berhenti untuk senantiasa menjadi garam dan terang. Iya, ini memotivasi kita untuk pada saat ini ya, hari-hari yang dimana orang bilang di tahun berikutnya kita akan menghadapi sesuatu tekanan, kecaman. Kok kesini rasanya baru yang di sini aja masih belum bisa lega. Gimana yang kedepannya? Kok kita harus bersiap-siap nih kayaknya nih. Ancak-ancak apa sih yang kira-kira supaya kita tetap bisa bertahan dan bahkan kita juga bisa menyemangati satu dengan yang lain. Bukan kita aja yang semangat nih pada saat ini kan, tapi kan kita juga menjadi garam dan terang bagi sekitarnya. Gimana? Kembali ke Alkitab, Perjanjian Lama mengingatkan kita ada kisah yang fenomenal, ya, kisah di mana ada kelaparan yang besar, kelaparan di seluruh dunia. Dan ternyata bahwa Tuhan memakai Yusuf, salah satu tokoh yang dibuang sama saudaranya, difitnah. Tapi Kejadian 50 ayat 20 katakan, orang boleh reka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Artinya begini loh, walaupun dunia seakan-akan kok kayaknya nggak baik sama saya ya, seakan-akan kok jahat sama saya, percayalah, terimalah damai itu, terimalah Yesus Tuhan Juru Selamat. Makanya kita bisa punya statement iman. Keadaan sulit, Perjanjian Lama jelas, kelaparan terjadi, dihianati, dibuang. Tapi dia boleh punya iman apa? Orang reka-reka yang jahat, Allah reka-reka untuk kebaikan. Demikian juga dengan Perjanjian Baru, di zaman yang susah, di zaman yang sulit. Bahkan waktu zaman Paulus tantangan Romawi begitu luar biasa. Tetapi orang Kristen bukan mundur. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 dicatat bahwa doa orang Kristen bukan mundur dari masalah, bukan minta supaya musuh dikurangi atau supaya orang jahat dikurangi, tapi adalah doanya supaya diberikan keberanian. Berikanlah kami Tuhan keberanian menghadapi. Yang dibutuhkan bangsa ini, yang dibutuhkan negeri ini adalah keberanian menghadapi tantangan zaman. Ini yang paling penting. Nah, keberanian itu dari mana? Dari damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia, yang hanya diberikan oleh Yesus Kristus melalui jaminan keselamatan. Ini dia yang paling penting. Wah, ini nih pesan yang paling ditunggu-tunggu, bahwa kita di sini belajar berdoa bukan hanya untuk menerima apa yang kita inginkan dan bahkan mengurangi dari segala penderitaannya kita. Ternyata perlu ada sesuatu yang harus diralat kita sebagai umat yang percaya dan ingin menjadi umat pemenang. Dan bagaimana menyingkapinya lagi pemirsa? Nah, kabar baik akan Anda terus dengar. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di channel ini di program Mimbar Agama Kristen. Terima
kasih pemirsa, Anda selalu masih sukacita bersama dengan kami di program Mimbar Agama Kristen. Nah, kali ini kita tetap membahas mengenai kelahiran Kristus membawa pesan damai, dan kita sama-sama membahasnya dalam keadaan topik yang berbeda. Berbeda di sini adalah kita kembali diingatkan bagaimana kita tetap berani berjuang di dalam Tuhan, di dalam situasi keadaan apapun, walaupun kita terhimpit, tapi kita masih percaya dan yakin di hadapan Tuhan. Tuhan tetap membela kita. Lanjutkan Pak Pendeta. Jadi begini, damai sejahtera yang sejati itu sebagai dasar. Pengharapan bersyukur, kita harus punya pengharapan. Tapi pengharapan kita bukan pengharapan abstrak, pengharapan yang konkret, pengharapan yang dikerjakan, pengharapan yang menghasilkan sebuah semangat diberkati untuk memberkati, semangat untuk berdedikasi, semangat untuk berkarya. Tapi jangan lupa bahwa damai sejahtera sejati memampukan kita untuk punya keberanian. Mengapa kita ada keberanian? Nah, ini penting sekali. Mengapa kita punya keyakinan? Karena damai sejahtera itu yang sejati itu memberikan kita sebuah yang namanya ketenangan. Ketenangan karena apa? Karena kita punya Allah yang kita percaya, yang mengendalikan segala sesuatu, yang kita yakin. Walaupun situasi mungkin secara mata fisik kita kayaknya mustahil, kita percaya bahwa Dia memelihara kita. Dia adalah Allah providensia, Allah yang memelihara kita, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kita ingat kisah janda Sarfat, kelaparan terjadi, lalu datang Nabi, hamba Tuhan, dia kasih segitu-gitunya yang di dapurnya, diberikan roti untuk Nabi itu. Namun ada mujizat terjadi, hatinya yang terarah kepada Tuhan, hatinya yang gak takut dengan masa depan, Tuhan memberkatinya. Bahkan akhirnya ada sebuah mujizat terjadi, keluarga itu diselamatkan, keluarga itu mendapatkan sebuah yang namanya pemulihan seutuhnya. Ini penting sekali, karena seringkali kalau kita udah takut, kita makin pelit. Kita makin pelit, kita akhirnya makin udah deh, yang penting diri kita. Padahal ternyata cara Tuhan bekerja memberkati adalah ini, diberkati untuk memberkati. Sehingga damai ini bukan secara gini, saya damai untuk tenang diri sendiri, healing kan gitu ya. Wah, healing. Akhirnya lupa. Yang penting bukan healing keluar kota, pulang kita suntuk. Healing sejati adalah apa? Kita kembali terima realita hidup, kita rangkul, kita peluk walaupun hidup kita pahit. Tapi bersama dengan Tuhan, aku punya ketenangan yang sejati. Sehingga kita damai itu gak damai palsu. Damai sejati adalah kita terima diri kita, bahkan walaupun kita berat, kita mampu memberkati. Karena hidup kita gak mau hidup egois, hidup yang senantiasa Tuhan telah tebus saya, telah selamatkan saya, aku mau jadi berkat. Dan diberkati orang Kristen, saya percaya. Bahkan siapapun yang mendengar kita, kalau kita gak egois, ya kita mau menjadi berkat, garam dan terang, pastilah Indonesia diberkati. Wah, nggak berasa nih. Ini benar-benar inti yang kita dapatkan di akhir sesi ini. Kita sama-sama kembali diingatkan dan dikuatkan bahwa kita ini tidak sendiri hidup ya, bermasyarakat dan harus benar-benar terjun di dalamnya untuk menjadi peranan. Setuju ya pemirsa? Baik, dan pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Udah gak berasa ya Pak Pendeta ya kalau membahas kayak seperti ini. Kita kembali diingatkan untuk lebih baik lagi di jalannya. Ini juga mengingatkan saya sebagai pembicara saat ini ya, dan untuk pemirsa semuanya. Oke, kita saatnya untuk memberikan kesimpulan dari tema kita, kelahiran Yesus Kristus membawa pesan damai bagi seluruh dunia. Jadi bicara Natal bukan bicara sekedar event gereja. Ini bukan program gereja. Natal adalah program sorga. Natal adalah program Allah itu sendiri. Rencana keselamatan itu adalah program Allah, bukan program gereja, bukan program panitia Natal, tapi adalah program Allah, karya besar untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sehingga damai itu damai yang luar biasa. Sehingga damai itu lahir dari apa? Dari Kristus yang hadir di dunia yang bobrok, di dunia yang berdosa, memberikan karyanya menyelamatkan kita yang berdosa. Sehingga damai sejahtera sejati adalah lahir dari pertama, kepastian keselamatan. Ini paling penting. Ini yang harus dimiliki oleh warga gereja, orang Kristen yang sejati. Bukan karena di pendetanya baik saya damai. Oh, karena lagi ada promosi, ada gaji tambah saya damai. Enggak. Damai sejahtera sejati adalah karena kita mengalami kepastian keselamatan. Yang kedua, ada ketenangan batin. Kenapa? Kita punya Allah yang senantiasa memelihara kita, pegang kendali, Allah yang senantiasa memberi kekuatan. Sehingga kita boleh yakin di akhir tahun ini, menjelang akhir tahun ini, warga gereja jangan takut. Hadapi tahun depan. Orang bilang tahun depan tahun gelap, nggak apa-apa. Di dalam Tuhan, satu lilin bisa menerangi kegelapan yang ada. Artinya bahwa milikilah iman yang sejati, ketenangan yang sejati.
Inilah kesimpulannya, didasari oleh karya Kristus, kepastian keselamatan, dan ketenangan yang sejati karena senantiasa mengalami Kristus Yesus setiap hari. Pesan praktisnya, apapun keadaan kita, sesulit apapun, jangan pernah lupa berdoa. Jangan pernah lupa baca kitab suci. Jangan pernah lupa memuji Tuhan. Ada sebuah lagu sederhana, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ini penting, bukan karena pendetanya hebat, gerejanya terkenal, tapi karena pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga sesulit apapun, apa pergumulan Anda hari ini, keluarga kita, pekerjaan, mari datang sama Dia, datang sama pribadi, Sang Damai Sejati itu. Maka kita akan mendapatkan sungguh-sungguh solusi yang terbaik, solusi yang tidak diberikan oleh dunia. Sehingga mari nikmati damai itu, terima damai itu, sehingga Anda dan saya yang mendengar ini boleh menjadi pribadi yang memberkati. Karena orang yang damai, dia siap memberkati. Amin. Dia memberkati bukan untuk mendapatkan nanti pahala, dia memberkati karena sudah diberkati. Ini prinsipnya, ini hal yang penting. Bukan saya tolong orang supaya saya ditolong, bukan. Saya tolong orang karena Tuhan sudah tolong saya. Saya mengampuni orang karena Tuhan sudah mengampuni saya. Inilah dasar yang sejati, sehingga kita boleh damai yang luar biasa, damai yang tidak biasa, damai yang tidak diberikan dunia, hanya melalui karya Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Baik, luar biasa. Dan sekarang ini kita sudah menerima berkat Tuhan. Kali ini kita akan bersama-sama. Mari pemirsa, Anda yang berbeban, letih, menyerah saat ini, kita sama-sama bersatu dalam doa dan kembali dikuatkan di dalam Tuhan. Silakan Pak Pendeta untuk sama-sama memimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan di momen menyambut bulan Natal ini Tuhan. Kami boleh mengingat bahwa Natal adalah program Engkau sendiri. Natal adalah program keselamatan bagi kami yang berdosa. Sehingga kami rindu warga gereja, mungkin dalam segala situasi keterpurukan, situasi mungkin lagi berbeban berat, mereka diingatkan kembali makna Natal sesungguhnya, membawa pesan damai. Mungkin keluarga kami lagi kehilangan damai, mungkin dalam pekerjaan kami lagi kehilangan damai, persahabatan, dan apapun yang sedang kami alami. Tapi biarlah firman Tuhan berbicara Tuhan kepada setiap kami pemirsa TVRI, untuk mereka senantiasa membuka hati kepada Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, sehingga mereka yang menerimanya mengalami damai yang sejati. Hamba berdoa warga gereja kembali bangkit, warga gereja kembali menjadi berkat dimanapun berada, warga gereja kembali menjadi garam dan terang, tidak menyerah, dipanggil untuk mengasihi, dipanggil untuk senantiasa menjadi garam dan terang, memancarkan kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa, biarlah kami setiap warga gereja Tuhan yang mendengar pesan Natal ini, kami kembali dikuatkan, bukan karena keadaan dunia, bukan karena orang baik sama kami, namun karena Engkau Yesus teramat baik dalam hidup kami. Berikan kami senantiasa kerinduan untuk mengalami Engkau Tuhan, Juru Selamat kami dalam setiap hari kehidupan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Semakin dipakai Tuhan luar biasa Bapak Pendeta dimanapun Bapak berada. Dan pemirsa, Anda sekarang sudah semakin lebih semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Untuk kedepannya jangan pernah khawatir, tetap mengandalkan Tuhan. Kita selalu senantiasa dikuatkan karenanya. Untuk itu saya Syira Trisya pamit dari hadapan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Syukur kami ucapkan atas penyertaan-Mu di setiap langkah. Engkau ada memimpinku, menyertaiku. Syukur tiada terkira atas penyediaan-Mu di setiap detik, di setiap waktu. Engkau
selalu ada.